Oke, kali ini saya akan menuju ke, sebenarnya tujuan saya itu di Gunung Beser ya, tapi di sini nggak ada ya. Ini kalau nggak salah daerah Lipursari ya. Nanti saya akan melewati Lipursari ini. Nah, di antara Lipursari dan Kemiri Ombo ini ya, ini ada jalan yang namanya tempat yang namanya Gunung Beser, dan nanti ada Bukit Situkup ini lewat sini ya kalau nggak salah ya, daerah ini ya, ini Keces. Nah, pokoknya di antara ini ya, saya melewati Lipursari terus masuk Kemiri Ombo, terus di antara ini Gunung Beser dan Situkup. Nah, di sini ada satu cerita ya, di desa Kemiri Ombo ini ada satu cerita, dan di area Gunung Beser dan Situkupnya nanti juga ada satu cerita. Yes, pokoknya nanti saya akan melewati area inilah ya, Lipursari, Kemiri Ombo dan Keces ya, nanti ya saya akan melewati ini. Ini mungkin sekitar jaraknya mungkin sekitar 10 kilo dari pusat kota, dari sini ya. Saya posisinya di sini menuju ke arah sini. Yes, pokoknya ini ya, walaupun nanti saya mungkin nggak memasuki pusat desanya Kemiri Ombo, tapi setidaknya nanti saya sudah melewati perbatasan ini ya, karena memang tujuan saya di perbatasan Kemiri Ombo dan Lipursari dan Keces ini ya, dan Sukorno juga. Wis, kita lanjutkan. Saya nggak nyangka ini kalau jalan ini sekarang sudah bergerunjal seperti ini. Terakhir lewat jalur ini kapan ya? Udah lama banget ya. Mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu ya, waktu itu pas wisata malam sama Mr. Danjo ya. Luar biasa. Aduh, maklum ini jalur truk masalahnya ya. Jadi jalur truk ada apa itu namanya, logging itu ya, kayu-kayu itu ya, ada depo-depo kayu itu, maklum ya. Dan selain itu juga pasti irigasinya kanan kiri pasti jelek ya, dan membuat kalau hujan airnya pada naik semua ke aspal. Harusnya kan yang dari air hujan itu kan harusnya yang dari aspal itu kan turun ke selokan, ke irigasi gitu ya. Nah, ini malah yang dari irigasi naik ke aspal. Oke lah, jadi seperti yang saya katakan tadi ya, ini saya mau melewati jalur, ini boleh dikatakan jalur pedesaan antar pedesaan. Jalur pedesaan antar pedesaan gitu ya, maksudnya jalur pedesaan antar kelurahan yang saya maksud gitu. Alah, ngomongnya angel temen ya. Nah, nanti kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah ini nanti ada satu desa yang bernama Desa Kemiri Ombo ya, Kemiri Ombo. Nah, aduh. Nah, desa yang akan saya lewati itu nanti bisa tembus ke desa sebelah juga ya, ke Situkup, ke Kaliwiro kecamatannya ya, atau mungkin sampai ke Dempes itu bisa juga ya. Karena kalau untuk sampai ke Dempes saya sendiri belum pernah ya, karena dulu yang dulu banget dulu banget waktu saya masih SD, masih kecil, saya pernah lewat jalur ini jalan kaki ya. Ya kalau SD ceritanya yo lagi lintas alam ngono lah ceritanya lah, nek zaman biyen lah ya, dari kota menuju ke arah Curug Winong itu dulu lewat sini kalau nggak salah ya. Wow, dulu jalannya nggak jalan gede kayak gini bro, jalanannya dulu masih lebih kecil, mungkin hanya muat satu motor aja ya, satu motor berpasan, dan itu aja jalannya tanah, bukan bebatuan, bukan aspal rusak kayak gini, bukan ya, masih tanah ya.
Nah, di Desa Kemiri Ombo ini saya akan sedikit bercerita ya, kepada kalian bahwa dulu Desa Kemiri Ombo ini termasuk salah satu desa yang menjadi tempat untuk persembunyian salah satu pejuang di era Pangeran Diponegoro, ya gitu intinya ya. Jadi dulu di desa ini ada seseorang yang bernama Ndaliman ya. Nah, Ndaliman itu masih muda ya. Nah, tapi dia waktu itu sebentar, saya harus fokus di jalan sambil ngoceh juga, masalahnya susah ya. Nah, Ndaliman waktu itu sangat gigih, maksudnya gimana ya, sangat berjiwa tanah air banget lah, sangat berjiwa gimana ya, pokoknya ingin mengusir penjajahan Belanda dari Indonesia, intinya seperti itu ya. Nah, waktu itu kebetulan dia hidup di era Pangeran Diponegoro. Nah, mengetahui Pangeran Diponegoro itu kok berjuang memberantas pasukan company dari Nusantara, dia gigih ingin ikut dengan usianya yang masih muda ya, usianya masih belia mungkin lah ya, belasan tahun atau mungkin puluhan tahun ya. Dia selalu ikut dengan perjuangan atau dengan pasukan-pasukan yang dikomandoi oleh Pangeran Diponegoro. Walaupun notabene sebenarnya kedua orang tua Ndaliman itu sebenarnya tidak menyetujui ya dengan dengan keinginan anaknya itu untuk ikut berjuang bersama Pangeran Diponegoro. Itu kedua orang tuanya itu nggak menyetujui. Sebentar, ini harus saya salib dulu ini, kalau nggak bikin pusing ini dump truck kayak gitu. Nah, tapi dasar tidak lain Ndaliman, tekadnya udah bulat, udah blek lah ya intinya ya, udah bulat dan ingin pokoknya sangat membela tanah air intinya lah ya, sangat membela tanah kelahiran gitu ya, nggak mau kalau tanah kita diinjak-injak oleh orang lain. Itu dia intinya berjiwa patriotis banget gitu lah, patriotistik banget intinya ya Ndalimannya. Maka dia tidak urusan ya dengan teguran orang tuanya, dengan nasihat orang tuanya untuk tidak usah ikut dalam pasukan Pangeran Diponegoro. Dia nggak menghiraukan teguran orang tuanya. Wes intinya bodoh amat. Nah, saking keras kepalanya Ndaliman ya, dia tidak menghiraukan nasihat orang tuanya untuk tidak usah ikut berjuang bersama Pangeran Diponegoro ya. Ya maksud kedua orang tuanya udah biarin lah, jadi tani aja ya, jadi penduduk desa aja, jadi rakyat biasa ya, intinya biasa lah ya. Dia tidak menghiraukan. Nah, akhirnya saking dableknya Ndaliman, dia tetap ikut berjuang bersama Pangeran Diponegoro, dan akhirnya orang tuanya juga tidak bisa mencegahnya lagi akhirnya. Nah, kemudian saking dableknya itu, oleh kedua orang tuanya, si Ndaliman itu dijuluki Mberut ya, dijuluki Mberut. Nah, Mberut itu kalau istilah di sini Wonosobo ya, istilah bahasa Jawa terutama di Wonosobo itu Mberut itu ada artinya, Mberut itu intinya keras kepala, ndablek, pembangkang, wis pokoknya itulah ya. Tapi dalam artian yang baik lah ya, pembangkang, keras kepala, ndablek, dan itu Mberut. Nah, walhasil jadilah namanya dijuluki Ndaliman al Mberut ya. Entot Mberut. Nah, kalau kalian paham ada istilah entot Mberut kan, intinya kalau entot Mberut sembuh, bodoh amat. Nah, intinya kayak gitu ya. Nah, itu Ndaliman si pembangkang. Tapi ya itu tetap orang tuanya juga tidak bisa mencegah Ndaliman. Akhirnya Ndaliman ikut berjuang bersama para pasukan pangeran yang dikomandai oleh Pangeran Diponegoro, berjuang melawan penjajahan Belanda. Nah, akhirnya karena waktu itu gengsot pada tahun 1800 berapa ya, ketika akhirnya Pangeran Diponegoro itu
akhirnya tertangkap oleh pasukan Company ya. Kalau nggak salah tertangkap di mana ya, di Magelang atau di mana ya. Nah, otomatis karena Pangeran Diponegoro itu tertangkap, junjungannya Daliman Al-Berut itu kan akhirnya tertangkap ya. Nggak ada yang mengomandoi lagi akhirnya ya. Nah, akhirnya lah para pasukan Pangeran Diponegoro yang berada di bawah Pangeran Diponegoro itu kocar-kacir ya, karena nggak ada komando dari Pangeran Diponegoro sendiri ya. Nah, kocar-kacir lah para pasukan Pangeran Diponegoro, termasuk si Daliman Al-Berut itu, dia kocar-kacir hingga akhirnya karena pihak Company itu masih mencari-cari siapa saja yang dulu ikut bergabung bersama Pangeran Diponegoro ya, dicari-cari ya. Kebetulan Al-Berut itu kan memang salah satu pemberontak yang sangat berdedikasi ya, yang berkiprah cemerlang intinya lah ya, berkiprah cemerlang hingga akhirnya dicari-cari. Welcome to my paradise. Wah, ini apa ini? Sebentar, nanti kita lanjut ceritanya. Oke, saya akan sedikit cerita di tempat ini ya. Jadi ini tempat pemberhentian saya tadi ya, naik sedikit terus ada ini ya, Bukit Beser atau Gunung Beser. Nah, kenapa dinamakan Beser? Beser itu kalau dalam bahasa Jawa adalah kencing ya. Orang yang sering kencing itu dinamakan beser. Misalkan, weh John, kamu kenapa kok sering kencing? Dasar beser. Nah, gitu intinya ya. Jadi orang yang terlalu kebelet dan sering kencing ya, misalkan dalam satu hari itu bisa kencing sampai 10 kali, atau dalam perjalanan itu pasti dia berhenti untuk kencing. Nah, itu dinamakan beser. Beser maneh ya, beser maneh ya. Intinya terkencing-kencing intinya ya. Nah, ada satu kisah menarik ya, sedikit kisah di sini kenapa dinamakan Bukit Beser, Beser. Itu karena di desa sana sama desa sebelah yang tadi saya lewati, itu kan zaman dulu belum ada kendaraan roda 4, masih jarang roda 4 atau kendaraan bermotor intinya ya. Itu orang kalau lalu lalang antar desa kan pasti lewat sini. Nah, kebetulan mungkin jarak antar desa itu jauh kan ya, dan harus jalan kaki. Nah, kebetulan sering ada orang yang kebelet kencing gitu loh, kebelet kencing tiba-tiba terus. Nah, kebanyakan orang yang lewat itu kencingnya itu di daerah sini, di seputaran Bukit Beser ini pokoknya lah ya. Nah, di seputaran ini orang baik dari desa sebelah sana maupun dari desa sebelah sana itu lalu lalangnya lewat sini, dan kalau kencing itu pasti di sini ya. Jadi di sini dulu ini tempatnya banyak banget, mungkin orang kalau numpang kencing di sini itu banyak banget intinya ya. Nah, makanya dinamakan Bukit Beser. Ini sejarahnya Bukit Beser itu kayak gini ya. Terlalu banyak orang kencing. Begitu. Oke, sekarang lanjut lagi menceritakan kisah Daliman Al-Berut di Kemiriombo. Oke, nah tadi sampai mana ya? Ketika Pangeran Diponegoro ditangkap pihak Belanda ya, dan lantas pengikutnya termasuk Daliman Al-Berut itu yang terkenal akan akan kendablegannya itu akhirnya kan bingung, kocar kacir ya, karena tidak ada sosok pemimpin lagi yang akan mengarahkan bagaimananya ya. Dan kebetulan juga dari pihak Belanda juga masih memburu terus pengikut Pangeran Diponegoro yang berdedikasi intinya ya, yang berpengaruh ya, termasuk si Daliman Al-Berut itu. Nah, karena Pangeran Diponegoro udah ditangkap dan para pengikutnya itu nggak ada kepalanya,
maka otomatis para pengikut yang berpengaruh itu kan kocar kacir melakukan perlindungan diri, berusaha bersembunyi ya, intinya ya, bersembunyi dari pasukan Belanda. Nah, termasuk Sindaliman Almberut ini dulu bersembunyi di sini ya, di sekitaran Gunung Beser, atau lebih tepatnya nanti di depan saya ini nanti ada Sitokop ya, ada hutan Sitokop. Nah, lebih tepatnya sembunyinya di situ sebenarnya Sindaliman Almberut. Nah, ini termasuk ini bawah ini ini udah termasuk Sitokop sebenarnya ya. Gunung Beser dan Sitokop itu memang bersebelahan. Nah, dia Sindaliman Almberut itu bersembunyi di daerah sini Sitokop ini untuk beberapa waktu yang lama ya, sampai berapa tahun, dan kemudian ketika dirasakan kondisinya sudah aman, udah kondusif lagi, dia akhirnya berani keluar dari tempat persembunyiannya, dari daerah sini ya, tempat persembunyiannya ya, ini di Sitokop ini, berani keluar lagi, berani menampakkan diri lagi. Nah, ketika udah turun gunung, masuklah Sindaliman Almberut itu di desa Kemiri Ombo ya, di desa Kemiri Ombo. Nah, karena masih was-was orang Belanda akan mengenalinya, mengenali dirinya dan namanya, maka akhirnya ketika dia masuk di desa Kemiri Ombo itu, bentar Mas monggo. Nah, ketika dia masuk di desa Kemiri Ombo itu, dia mengganti namanya menjadi Wangsa Manggala, Wongso Menggolo lah intinya ya. Kalau orang Jawa bilang itu pasti bilangnya Wongso Menggolo gitu. Bentar, ngos-ngosan nih saya lihat jalanan kayak gini. Nah, sampai di desa Kemiri Ombo karena kelakuannya yang baik ya, dia mengganti namanya menjadi Wongso Menggolo, dan kelakuannya, sifatnya yang baik, karena memang dia itu walaupun dinamain Tut Berut seorang pembangkang dan seorang pemaksa dan apapun itulah itu yang dablek, tapi dia pada dasarnya itu bersifat baik, berhati yang baik. Nah, sesampainya di desa Kemiri Ombo, setelah dia mengganti namanya menjadi Wangsa Menggala, kemudian warga desa sekitar Kemiri Ombo itu akhirnya percaya dengan dia gitu loh, karena dia merupakan penduduk baru lah intinya ya. Nah, dia merupakan penduduk baru di desa Kemiri Ombo ini. Nah, kemudian karena lama-kelamaan si warga percaya dengan sepak terjang Sindaliman Almberut itu, atau yang sudah diganti nama menjadi Wongso Menggolo, akhirnya oleh warga dia diberi kepercayaan untuk menjadi kepala desa Kemiri Ombo itu waktu itu ya. Jadi memang, nah kalau untuk asal usul Sindalimannya sendiri, sebenarnya Sindaliman itu berasal dari daerah Rakit, Banjarnegara bro ya, bukan dari daerah sini ya. Itu yang belum saya jelaskan tadi ya. Sindaliman sendiri berada, asal desanya itu dari daerah Rakit, Banjarnegara. Nah, waktu itu kan perjuangannya yang Pangeran Diponegoro untuk wilayah ini kan memang luas banget ya. Ya dari mana saja ya, intinya ya, yang terutama dari Jawa Tengah itu ya. Nah, kemudian Sindaliman itu melarikan diri di sekitar gunung ini, di wilayah Wonosobo ya. Kalau notabene sebenarnya Sindaliman sendiri itu tanah kelahirannya yaitu di desa Rakit, karena dia berjuangnya dulu itu di seputaran desa Rakit, Banjarnegara. Nah, pas pelariannya, nah itu dia ke sini di gunung ini. Begitu. Wih, ini kok lumayan ini. Nah, ini Sitokop ya, kalau nggak salah. Kalau yang ini itu nanti judulnya Desa Balikambang. Kalau yang ini Sitokop. Nah, Kemiri Ombo itu di sana ya. Kemiri Ombo di bawah sana itu Kaliwiro, tapi di sebelah lagi itu Kemiri Ombo. Nah, jadi ini adalah tempat persembunyiannya Sindaliman Almberut atau Wongso Menggolo ya.
Dia waktu itu bersembunyi di sini dan ketika turun gunung dia masuk ke desa terdekat yaitu Kemiri Ombo. Begitu ya. Jadi memang asik sih kalau kita menjelajah suatu tempat dan kebetulan kita tahu sejarahnya, itu lebih asik ya daripada kita hanya sekedar terabas tapi nggak tahu apa-apa ya gitu ya. Itu lebih keren yang kita tahu gitu ya, intinya ya. Kita tahu dulu sejarahnya seperti apa gitu, lebih asik. Oke wis Mas Bro, mungkin cukup sekian dulu ya ocehan saya kali ini ya. Ini akan saya akhiri dulu ocehan saya tentang cerita kearifan lokal di daerah sini intinya ya. Kalau untuk perjalanannya belum, ini masih akan lanjut ini. Santai dalan ini pokoknya kalian akan menikmati jalan ini pokoknya. Dan saya sendiri juga baru kali lewat jalan ini masalahnya ya. Jadi ya hitung-hitung kalian, mari kita berbarengan mengalami jalan yang belum pernah diambah sebelumnya. Walaupun kalian hanya menonton lewat videonya dan ini juga hasil rekaman intinya. Waduh, tapi susah banget ini kayaknya. Nah, ini kemana ini?